Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Olivia Srimlati Simandulang. Saya dari kelas reguler B. Di sini saya akan melakukan CBR atau Critical Book Review, yang dimana saya akan mereview dua buku. Yang pertama itu ada buku Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan karya Nurjengki Ibrahim. Berikut adalah bukunya. Nah, yang kedua ada buku India karya B. Musidi. Berikut adalah bukunya. Nah, jadi buku ini itu membahas sejarah Asia Selatan mulai dari zaman prasejarah hingga abad ke-20, yang dimana itu mencakup periode kerajaan-kerajaan kuno di India seperti Mohenjo-daro, kedatangan bangsa Arya, dan agama Hindu-Buddha. Lalu ada juga yaitu membahas kerajaan Maurya, lalu membahas kedatangan Islam hingga masa kolonial. Nah, buku ini itu sangat bermanfaat. Kenapa sangat bermanfaat? Itu untuk memahami bagaimana sih perkembangan budaya dan sejarah Asia Selatan itu secara menyeluruh. Dan yang pertama, buku yang akan saya review itu adalah buku utama, yaitu karya Nurjengki Ibrahim, Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan. Jadi secara garis besar buku ini itu terdiri dari 10 bab, yang dimana bab satunya itu berisi pendahuluan, lalu terbagi atas 5 subbab. Subbab pertama itu latar belakang, lalu subbab kedua tujuan, subbab ketiga yaitu manfaat, subbab keempat itu membahas bagaimana ruang lingkupnya, dan subbab kelima itu memaparkan petunjuk penggunaan buku. Lalu di bab kedua itu mengangkat tema bagaimana sih memahami sekitar Hindu dan Buddha serta Islam di Asia Selatan. Nah, jadi bab ini itu terbagi menjadi 10 bab atau 10 subbab. Nah, subbab pertama yaitu menjelaskan bagaimana tanah dan masyarakat Asia Selatan. Subbab kedua itu mengulik perkembangan kebudayaan lembah Indus. Subbab ketiga itu membahas perkembangan keagamaan. Subbab keempat menjelaskan perkembangan kerajaan Maurya. Subbab kelima menjelaskan dinasti Gupta. Subbab keenam menjelaskan Asia Selatan di bawah kekuasaan raja-raja Islam. Subbab ketujuh itu menjelaskan dominasi bangsa barat di Asia Selatan. Subbab ke-8 menjelaskan bagaimana perlawanan rakyat itu yang terjadi pada 1857 sampai 1958. Subbab yang ke-9 itu menjelaskan pergerakan nasional, dan subbab yang ke-10 itu menjelaskan pergerakan kedaulatan. Lalu selanjutnya itu ada bab ketiga, di mana bab ketiga itu berisi buku ini mengangkat tema seperti memahami sejarah kawasan Asia Selatan, dan dalam buku ini itu tidak memiliki subbab. Dalam bab 3 ini tidak memiliki subbab. Lalu yang bab keempat, buku ini tuh seperti mengajak pembaca untuk mengenal bagaimana sejarah India. Jadi pada bab keempat ini itu terbagi menjadi 3 subbab. Subbab pertama itu membahas sejarah India pada masa kuno atau pada masa lampau. Lalu subbab keduanya itu membahas bagaimana sejarah India pada masa Madya, atau Madya itu bisa dibilang pada masa pertengahan. Dan pada subbab yang ketiga itu membahas sejarah India masa modern atau pada masa kini. Lalu selanjutnya ada bab 5. Nah, buku ini itu membawa pembaca seolah-olah mengajak pembaca itu untuk lebih mengenal sejarah Pakistan. Dan bab ini itu terbagi menjadi 3 subbab. Subbab pertama itu membahas bagaimana sejarah Pakistan pada masa lampau atau pada masa kuno. Nah, subbab kedua itu membahas sejarah Pakistan pada masa Madya
atau pada masa pertengahan. Dan subbab ketiga itu membahas bagaimana sejarah Pakistan pada masa modern atau pada masa kini, pada masa sekarang. Nah, pada bab ke-6 itu buku ini seperti mengangkat tema mengenal sejarah Bangladesh. Nah, buku ini itu terbagi atas 3 subbab. Subbab pertama itu membahas sejarah Bangladesh pada masa kuno atau lama sama seperti tadi. Lalu subbab keduanya itu membahas sejarah Bangladesh pada masa Madya atau pertengahan. Dan subbab ketiga itu membahas tentang sejarah Bangladesh pada masa modern atau pada masa sekarang ini. Selanjutnya pada bab ke-7, buku ini mengajak para pembaca mengenal sejarah Sri Lanka. Nah, bab ini itu terbagi menjadi 3 subbab. Subbab pertama itu membahas sejarah Sri Lanka pada masa lampau atau pada masa kuno. Subbab kedua itu membahas bagaimana sih sejarah Sri Lanka pada masa Madya atau pertengahan, dan subbab ketiga itu membahas sejarah Sri Lanka pada masa modern atau pada masa sekarang ini. Baik, selanjutnya itu ada bab 8 yang dimana pada bab ini buku ini mengangkat tema mengenai sejarah Maladewa. Sama seperti bab-bab sebelumnya, bab ini juga mengangkat 3 subbab, yang dimana subbab pertama juga membahas sejarah Maladewa pada masa kuno atau pada masa lampau. Lalu subbab yang kedua itu mengulik sejarah Maladewa pada masa pertengahan atau pada masa Madya. Dan subbab yang ketiga itu membahas tentang sejarah Maladewa pada masa modern atau pada masa kini. Lalu selanjutnya ada bab yang ke-9. Nah, buku ini mengajak pembaca untuk mengalir ke bab selanjutnya, di mana kita diajak untuk mengenal sejarah Nepal. Bab ini itu terbagi menjadi 3 subbab sama seperti sebelumnya. Subbab pertama itu membahas sejarah Nepal pada masa kuno atau pada masa lalu. Lalu subbab yang kedua membahas sejarah Nepal pada masa Madya atau pada masa pertengahan. Dan subbab yang ketiga membahas sejarah Nepal pada masa modern atau pada masa kini. Nah, ada bab yang ke-10 atau bab yang terakhir. Buku ini itu mengangkat tema mengenal sejarah Bhutan. Bab ini itu terbagi menjadi 3 subbab juga. Subbab yang pertama bagaimana mengulik sejarah Bhutan pada masa kuno atau pada masa lalu. Lalu subbab yang kedua itu membahas tentang sejarah Bhutan pada masa Madya atau pada masa pertengahan. Dan subbab yang ketiga itu membahas sejarah Bhutan pada masa modern atau pada masa kini. Baik, selanjutnya di sini saya akan mereview buku yang kedua dengan judul India karya B. Musidi. Jadi dalam buku ini itu dijelaskan bahwa lahirnya agama Islam itu terjadi pada 622, yang dimana itu dengan cara mendasar dan telah membelokkan arus perkembangan sejarah India. Lalu perihal masuknya orang Arya 2 milenium sebelumnya itu tidak berpengaruh terhadap Asia Selatan, seperti penyerbuan berikutnya yang mengusung agama Islam ke India. Lalu perihal warisan sejarah, dan itu pengaruhnya itu tidak hanya di Pakistan dan Bangladesh, tetapi juga di seantero 70-an juta kaum muslimin yang masih bertempat tinggal di India. Lalu dijelaskan juga bahwa di bawah pimpinan para khalifah Islam itu berkembang begitu cepat dari utara, barat, dan timur. Lalu pada awal abad ke-8 itu Khalifah Walid II itu memerintahkan Muhammad bin Qasim untuk merebut negara Sind. Lalu ada penyerbuan berikutnya itu baru diintensifkan kembali pada abad ke-11, dan baru pada abad ke-13 kekuasaan Islam yang sesungguhnya itu dibangun di bumi India, itu dengan cara membangun Kesultanan Delhi. Lalu pada buku ini juga dijelaskan bahwa orang Mogul itu telah berkuasa di India itu antara 1526 sampai 1859.
antara 1526 sampai 1707. Dengan sekuat tenaga, orang Mughal itu membangun kesultanan yang kuat di Delhi. Meski orang membangun telah berkuasa selama hampir 2 abad, dan orang Mughal itu tidak pernah dibuat tenang oleh orang-orang tersebut yang lebih dulu datang ke India, seperti orang Afgan, Rasio, Sikh, dan Maranatha. Baik, di sini saya akan membahas bagaimana sih isi buku dari buku India karya Bing Musiddi ini per babnya. Nah, di bab 1 itu kita masuk pada sejarah Asia Selatan, yang dimana penulis itu mengalinya dengan mengajak kita mengetahui bagaimana sih geografi dan penduduk awal di Asia Selatan ini. Jadi di kawasan India Utara itu terbentang rangkaian pegunungan, ada Hindukush, Karakorum, dan Himalaya. Nah, sebelah timur lautnya itu membentang pegunungan Sulaiman dan Kirtar. Sementara itu di bagian selatannya itu dikelilingi oleh Laut Arab, Samudra Hindia, dan Teluk Benggala. Lalu pada selanjutnya kita diarahkan penulis untuk mengetahui tentang kerajaan-kerajaan Hindu kuno sampai Imperium Maurya, yang dimana itu terjadi pada 500 sebelum Masehi sampai 200 AD. Nah, kerajaan India tertua di India itu, just for information, itu adalah kerajaan Kosala, dimana itu di Ayodhya dekat Faizabad. Lalu selanjutnya penulis mengajak kita untuk mengetahui zaman kejayaan Hindu, yang dimana itu terjadi pada tahun 100 sampai 650, dan zaman kejayaan Hindu itu ternyata berada pada dinasti Gupta. Lalu pada bab yang kedua itu penulis mengajak kita untuk masuk pada materi India pada periode Islam. Nah, diawali dengan penaklukan Arab terhadap Baluchistan untuk Ghaznavid. Lalu bagaimana awalnya orang Arab itu yang ternyata pengembara dan menetap di Mekah. Lalu penulis mengajak kita untuk masuk pada materi penaklukan India dan kesultanan-kesultanan awal. Nah, ini itu terjadi pada 1175 sampai 1325. Selanjutnya ada Kesultanan akhir dan kerajaan-kerajaan kecil di India Utara, itu ada terjadi pada 1320 sampai 1526. Selanjutnya pada bab ketiga itu ada Kesultanan Moghul di India. Itu mencakup bagaimana para sultan Moghul kedua, bagaimana para sultan Moghul pertama. Lalu pada bab keempat itu kita masuk ke materi runtuhnya Moghul dan bangkitnya Maratha pada abad ke-18. Jadi ini diawali dengan dijelaskan bahwa bagaimana runtuhnya Kesultanan Moghul. Yang kedua itu bagaimana pencapaian orang-orang Moghul. Yang ketiga itu bagaimana kebangkitan orang Maratha. Nah, pada bab selanjutnya kita memasuki materi Inggris di India. Di sini itu dijelaskan bagaimana kedatangan orang-orang Eropa, lalu perihal Inggris dan Prancis, Benggala, India di bawah Company, dan dari Cornwallis sampai Ambrus, yang dimana itu terjadi 1786 sampai 1828. Baik, selanjutnya itu ada bab 6. Di sini penulis itu menjelaskan bagaimana periode Inggris di Indonesia, yaitu mulai dari Bentik sampai Canning, lalu India di bawah mahkota, yang dimana itu terjadi pada 1858 sampai 1900. Dan itu terjadi dari Canning sampai Curzon. Lalu pada bab yang ketujuh itu penulis mengajak kita memasuki pada era baru, yang dimana itu dari Minto sampai pemilahan, yang dimana ada dari Minto sampai pemilahan itu terdiri dari yang pertama ada Lord Minto II. Itu terjadi pada 1905 sampai 1909. Lalu selanjutnya Lord
Hardiange II, yang dimana itu terjadi pada 1910 sampai 1916. Lalu ada Lord Chelmsford yang itu terjadi 1916 sampai 1921. Lalu selanjutnya ada Lord Reading yang terjadi pada 1921 sampai 1926. Lalu ada Lord Irwin yang terjadi pada 1926 sampai 1931. Dan selanjutnya ada Lord Wellington yang terjadi pada 1931 sampai 1936. Dan selanjutnya ada Lord Linlithgow yang terjadi pada 1936 sampai 1943. Lalu selanjutnya ada Lord Waffle yang dimana itu terjadi pada 1943 sampai 1947. Dan yang terakhir ada Lord Mountbatten, itu terjadi pada 1947. Nah, pada bab yang ke-8 ini penulis menjelaskan bagaimana lorong-lorong menuju pembentukan Pakistan. Itu diawali dengan kaum muslim India Inggris, lalu peranan Inggris terhadap pembentukan Pakistan itu. Lalu ada kaum muslim Punjab dan Benggala. Lalu ada kaum muslim dari provinsi-provinsi timur laut. Nah, di bab 9 itu dijelaskan bagaimana berdirinya Pakistan. Itu diawali dengan bagaimana sih munculnya nama Pakistan itu, lalu bagaimana lorong-lorong persiapannya, bagaimana munculnya ide Pakistan, dan bagaimana ide itu mewujudkan Pakistan. Lalu yang terakhir ada bab 10, dimana itu penulis mengajak kita masuk pada era Nehru. Era Nehru ini tuh terjadi pada 1947 sampai 1964. Ini itu menjelaskan dan mencakup lorong-lorong munculnya masalah Kashmir, lalu bagaimana Republik India, bagaimana mengisi kemerdekaannya, lalu membahas politik luar negeri Nehru, bagaimana permasalahan perbatasan Cina sampai India, lalu itu membahas kewanitaan juga dan juga pendidikan, lalu reorganisasi wilayah India. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.